3 bukan, Pak? Coba, yakin. Ada berapa ligan di situ? Berapa ligannya? Dulu. Ada berapa ligan di situ? 2, Pak. Iya gitu. Coba. Ion pusat, ya. PTN ion pusat nih. Ini ion pusat. Ya. Yang selain ion pusat berarti ligan kan? Berapa ligannya? 1, 2, 3, 4 kan? 4, Pak. Iya, 4 Pak. ligan. Tapi ligannya apakah ligannya semuanya monodentat atau ada yang bidentat? Masing-masing ligan menyumbangkan berapa pasang elektron di sini? Kalau yang Cl, Bri, NH3. Kita lihat di list di atas. Ligan monodentat. Nah, ini ya. Yang bidentat itu En oksalat EDTA. Berarti selain itu kemungkinannya apa? Ligan monodentat ya. Jadi kalau monodentat berarti dia menyumbangkan satu pasang. Berarti dia ada 4 ikatan. Berarti berapa bilang koordinasinya? Sesuai jumlah ligan. 4 ya. Oke. Sekarang muatan ion pusatnya berapa? Kalau kayak gitu. Yang netral mana ligannya? Nah, kan ganti deh, ganti. Siapa ya? Ada siapa di sini? Firdaus. Iya, Pak. Berapa muatan ion pusatnya? Yang netral apa ligannya? Yang muatannya 0. Antara Cl, Bri, NH3. Mana yang bermuatan 0? Yang mana? NH3 pun. Ya, ini 0. Lainnya berapa muatannya? -1. Ini 1. Berarti ion pusatnya muatannya berapa? -1, Pak. Hah? Ion pusatnya? Kan ada 3 bermuatan -1. Totalnya +1. Berarti berapa? +2 ya? Hah? +2. Ya gitu. 2 minus 3 berapa? +4, Pak. +4 kan ya? +4 ya. Jadi ini 3 kali -1 ya. 3 kali -1. Berarti ini adalah +4. Jadi PT-nya PT 4 plus. Nah, kalau bilang koordinasi 4 bentuknya apa? Berlin ada Berlin. Jadi ingat apa namanya Money Heist. Ada yang pernah nonton Money Heist di sini? Enggak, Pak. Oh, nggak nonton ya? Belum, Pak. Oh, belum. Nonton, Oke. Pak. Nonton ya. Ada yang namanya Berlin kan ya? Yang orangnya agak ngeselin ya. Kamu ngeselin nggak orangnya? Ya, jadi nggak tahu sih, Pak. nggak, gimana kalau bilang koordinasi 4 itu bentuknya apa? Ke okta nggak, Pak? Mungkin nggak oktahedral. Oktahedral itu ada berapa ikatan? Kelebihan oktahedral. Kelebihan kan. Kalau oktahedral ada 6 ikatan kan, berarti bilang koordinasinya 6. Kalau 4 apa kemungkinannya? Kamu punya satu di pusat, tetrahedral atau ada satu lagi? Apa, tetrahedral atau apa coba? Kalau saya punya kayak gini,
Segi 4 planar. Segi 4 planar ya, segi 4 planar. Tapi kalau kompleks platina tuh biasanya dia adalah segi 4 planar ya. Tetrahedral tuh hampir nggak ada. Ya. Sekarang namanya apa? Nama ion kompleksnya. Coba sekarang siapa ya namanya? Carmela. Ya Pak. Namanya apa nih ion kompleksnya? Yang disebut apa dulu? Ligan dulu atau ion pusat dulu kalau nama ion kompleks? Ion pusat. Ya gitu. Coba kita balik lagi. Penamaan. Nama ion positif ikuti ion negatif. Oke. Karena kita ion kompleks berarti kita namain ionnya. Nama ligan diikuti nama logam. Jadi ligannya dulu. Oke, berarti apa ligannya? Kalau ligan NH3 namanya apa? Di sini ada ya. Apa NH3? NH3 namanya apa ini? Amin ya, namanya amin. Terus kalau ClBRI namanya apa? Korida. Ingat kalau di dalam kompleks diubah menjadi apa? Akhirnya berubah jadi kalau yang O ya. Jadi kalau bermuatan negatif berubah jadi O, kalau yang netral nggak berubah. Jadi Cl jadi kloro, Br jadi bromo, iodida jadi iodo ya. Nah, urutannya gimana? Mana yang duluan disebut? Ligan logam apa namanya? Yang kloro bromo. Urutannya antara kloro, bromo, iodo, amin. Mana yang paling duluan disebut? Kloro, Pak. Kenapa kloro? Karena dia yang paling atas periode atau. Coba kita lihat lagi. Nama ligan dituliskan apa? Nomor 4 sesuai apa? Sesuai alfabet. Alfabet. Berarti kalau amin, kloro, bromo, iodo, mana yang duluan? Bromo, Pak. Amin sama bromo duluan mana? Amin. Terus bromo. Kemudian kloro. Kloronya kalau pakai bahasa Inggris duluan ya, karena tapi kalau pakai bahasa Indonesia jadinya apa? GHI, JKL, iodo dulu ya, iodo, kloro, terus apa? Karena ion positif jadi platinum. Terus kemudian apa? Setelah ion pusat. Bilangan oksidasi dari si ion pusatnya berapa? 4. Amin, bromo, iodo, kloro, platinum 4. Gitu ya. Atau platina ya, namanya platina ya, bukan platinum ya. Platinum bahasa Inggris ya. Platina berarti ya. Platina 4. Oke, sekarang isomernya ada berapa? Kan dia square planar nih. PT, Cl, Br, I, NH3. Ada isomer cis trans nggak di sini? Juang. Ada nggak isomer cis trans? Ada Bang. Hah? Ada nggak? Ada nggak cis trans ini? Tadi jawabannya gimana? Halo. Ada nggak, Pak? Oh? Ada nggak? Saya tanya kamu. Ada nggak? Nggak ada ya kan, karena apa? Semuanya beda ya. Kalau cis trans harus ada 2 yang sama ya. Jadi nanti bisa dibandingkan. Misalkan
PT BRCL NH3 dua kali. Jadi nanti kalau NH3-nya di sini namanya cis, kalau NH3 berseberangan namanya trans. Tapi kalau nggak ada cis trans, ada isomer yang lain nggak? Selain cis trans. Kalau saya buat bayangan cermin, bisa nggak? Saya buat bayangan cermin, saya cerminkan PT, CL, BR-nya ke sini kan ya? Dicerminkan, I-nya ke sini, salah. Ini NH3, H3N, ini adalah I. Ini sama ini senyawa yang sama nggak? Ion yang sama bukan? Pertanyaannya. Yang kanan sama yang kiri. Sama atau beda? Coba saya, masih lanjut tadi siapa? Nanya siapa ya? Juang ya. Sama atau beda? Sama, Pak. Sama. Kenapa sama? Nah, dicerminkan. Karena apa? Kalau ini saya coba on cam ya. Kelihatan nggak video saya? Udah ya. Ini saya punya kertas kayak gini. PT-nya di sini, ini CL, apa ya tadi ya? Ini PT di tengah, CL di sini, BR-nya di sini, I-nya di sini, NH3 di sini. Kalau saya cerminkan, jadinya apa? Jadinya adalah CL yang tadinya di sini jadi pindah ke sini. Tapi kalau saya putar kayak gini, sama nggak jadinya? Ini kalau saya putar arah kertas kayak gini, dua senyawa itu jadinya sama atau beda? Berimpit nggak? Gimana Juang? Berimpit? Berimpit ya. Jadi ini bukan isomer, ini sama aja dua ini. Dua ini sama. Nah, berarti ada isomernya nggak si senyawa ini? Ion kompleks ini. Tapi sekarang kalau saya ganti kayak gini. PT, BR sama CL saya tuker. CL, BR, NH3, I. Ini sama ini sama atau beda? Yang atas sama yang bawah? Beda, Pak. Beda. Mau diputar kayak gimana nggak akan ketemu struktur yang berimpit ya. Jadi ini adalah struktur yang berbeda. Jadi ini adalah isomernya. Nanti kalian bisa cari ada isomer satu lagi, yaitu yang kalau ini sama ini ditukar ya, kalau nggak salah ya. BR sama I-nya ditukar. Kalau BR sama I-nya ditukar berarti jadinya gimana? Jadi saya punya PT, I, CL, NH3, ini BR. Ini sama nggak? Ini sama ini. Yang kanan sama yang kiri bawah. Beda juga. Beda juga ya, beda ya, ini beda. Nah, dua ini berbeda. Jadi ada 3 isomer ya, dia sendiri, ini sama ini, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang kompleks.
Nah, teori medan kristal kalian baca sendiri aja ya. Ini menarik, cuma kita nggak ada waktu untuk membahas. Kalau ada waktu kosong kita akan bahas ini ya. Jadi senyawa yang kompleks itu warnanya bisa kayak gini, menarik ya. Ada yang kuning, macam-macam gitu ya. Tergantung dari ligannya apa, isomernya gimana, gitu ya, macam-macam ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk penamaan senyawa kompleks itu, misalnya tadi yang NH3 gitu, kan itu amin. Terus misalnya dia ada 4 gitu kan, jadi tetra amin, itu dilihatnya T-nya atau A-nya Pak? Nah, coba kita lihat aturannya gimana ya. Ada nggak di sini? Tetra amin, coba saya lihat contohnya ya. Oke, ini tetra amin tetap dihitung aminnya dulu ya, karena A-nya dulu, tetranya nggak dihitung. Jadi amin dulu baru kloro. Oke, siap. Yang nomor 4 ya. Nah, ini. Makasih Pak. Sebenarnya aturan tata nama itu adalah aturan yang apa namanya? Kalau kita mau konsisten sebenarnya ikut internasional ya. Jadi semuanya pakai bahasa Inggris karena nanti IUPAC pakai bahasa Inggris kan ya. Nah, ini teori medan kristal, ntar dibaca sendiri. Jadi kenapa dia berwarna? Karena ada pemisahan orbital gitu ya. Nanti kalau ada elektron naik ke sini, dia akan menyerap energi sebesar selisihnya ini. Nanti warnanya akan dipengaruhi oleh besarnya pemisahan energinya. Semakin besar maka warnanya akan beda gitu ya. Dan sifat magnet juga akan dipengaruhi oleh ligannya kayak gimana. Kalau ligannya misalnya contoh FeF6, dia sifatnya paramagnet tapi FeCN6 4 kali dia magnet karena apa? Di sini semuanya berpasangan, di sini tidak berpasangan ya. Nah, itu dibaca, ini nggak akan masuk di ujian ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab baru. Kita masuk ke materi tentang gas. Bab 10. Bab 10 tentang gas. Nah, di sini kita akan belajar tentang, ini kok lama banget ngopinya ya. Oh. Coba F5. Oh, ini. Tentang gas, udah pada belajar gas ideal kan ya di SMA ya? Ada yang ingat persamaan gas ideal gimana? PVNRT bukan Pak? PV sama NRT kan ya? Itu gas ideal. Nanti kita akan belajar ada gas yang nggak ideal kan ya? Kan tidak ada sesuatu yang ideal di dunia ini kan ya? Tahu nggak? Ada nggak pacar ideal gitu? Nggak ada kan ya? Yang ada adalah mendekati ideal. Coba mana tadi? Saya mau buka. Kidas materi bab 10. Oke. Saya belum share screen ya. Ini belum direkam ya? Oh, ini. Udah direkam ya? Oh, udah direkam. Oke, sekarang nanti kita akan belajar tentang hukum-hukum sifat dan hukum-hukum yang berlaku pada senyawa gas. Ya, ada hukum Boyle, Gay-Lussac, Charles, apalagi, terus kemudian ada Avogadro, Dalton dan macam-macam. Nanti kita akan menggunakan hukum-hukum tersebut untuk stoikiometri reaksi fasa gas. Kemudian kita akan mempelajari teori kinetika gas. Ya, jadi hukum-hukum gas itu asal usulnya dari teori kinetika gas. Jadi dari skala molekul dirumuskan menjadi skala makro. Ya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang gas non ideal, tapi kita hanya fokus pada satu, gas van der Waals, ya, persamaan van der Waals. Karena gas non ideal itu persamaannya ada banyak, ada van der Waals, Dieterichi dan sebagainya. Kita akan bahas yang sederhana saja, van der Waals.
Oh, ini saya save dulu ya. Nah, sifat dari gas. Jadi jarak antar partikelnya berjauhan. Ya. Kemudian dia dapat dikompresi dan diekspansi. Ya, contohnya kalian adalah punya tabung gas yang buat masak gitu ya. Itu kan gas yang dikompres sampai jadinya cair kan ya. Nah, kemudian ini artinya apa? Mendesakkan tekanan. Saya nggak ngerti maksudnya apa ini. Nah, jumlah tekanan gasnya bergantung pada jumlah gas. Jadi di sini kita tahu bahwa P ini sebanding dengan jumlah molekul, jumlah partikel. Kemudian dia mengisi seluruh ruangan. Jadi volume gas sama dengan volume ruangan. Ya, jadi volume gas itu sama dengan volume ruangan. Dan kalau kita punya gas, kita campurkan, itu pasti bercampur sempurna. Jadi kalau kita punya air sama minyak dicampur kan nggak bercampur ya. Nah, tapi kalau kita punya gas apapun itu, kalau kita campurkan pasti akan tercampur secara sempurna. Jadi nggak ada yang satu ruangan itu isinya gas A, satunya gas B. Makanya kalau kalian punya ada gas beracun dalam ruangan, itu harus keluar dari ruangan tersebut. Karena apa? Kalau dalam ruangan tersebut, itu racunnya akan nyebar semua ke semua ruangan ya. Jadi nggak akan ada racunnya, cuma ada di satu tempat aja. Ya. Nah, tekanannya naik dan turun mengikuti perubahan temperatur. Ini jadi P itu sebanding dengan temperatur. Ya. Nah, gas itu bisa dinyatakan dengan 4 besaran. Jadi tekanan, volume, suhu, dan jumlah zat mol. Ya. Nah, definisi tekanan. Ini udah belajar di fisika kan ya? Tekanan adalah gaya persatuan luas ya. Nah ini contoh kalau kita punya tekanan udara normal 1 atmosfer sama dengan 760 mmHg. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita punya tabung berisi raksa, kita isi terus kita balikin kayak gini, tingginya ini akan turun sebesar 760. Jadi ini sama dengan tekanannya dari 1 atm ya, 1 atm. Dan ini sama dengan apa? Ini sama dengan 1 atm itu sama dengan rho GH ya, tekanan hidrostatik. Di mana rho-nya adalah densitasnya merkuri berapa? Densitasnya merkuri. Dicari di internet berapa? Apa jenisnya merkuri? Ada yang coba carikan, googling massa jenis merkuri. 13,6 Pak. Satuannya apa? Gram per centimeter kubik. Berarti kalau diubah ke kilogram per meter kubik jadinya gimana? 13.600. 13.600 kilogram per meter kubik. Percepatan gravitasi kita ambil 10 lah ya. 10 meter per second kuadrat. Kemudian tingginya berapa? 760 mm diubah ke meter. Berarti berapa? 0,76 meter. Ini berapa dapatnya? Kalau dikali, saya ada kalkulator. Coba dihitung. 13.600 dikali 10 dikali 0,76. 103.360. Satuannya apa ini kalau kayak gini? Kilogram meter second. Apa satuannya? Kilogram meter second kuadrat. Itu namanya apa? Pascal. Pascal ya. Ini kan Pascal. Atau ini adalah Newton per meter kuadrat. Nah ini hitungannya kasar karena kita pakai gravitasinya pakai yang 10 ya. Kalau pakai 9,8 berapa dapatnya? Dapatnya 101. Kalau pakai 9,8 itu dapatnya 101
292,8 Pascal. Coba kita lihat di halaman berikutnya. Nah, 1 ATM itu sama dengan 101 harusnya adalah sama dengan 101.325 Pascal. Sesuai nggak sama hitungan di atas? Ya mirip-mirip lah ya, karena tetapan gravitasinya yang berbeda-beda ya. Jadi ini mendekati ya, 101.292, harusnya 101.325. Makanya kenapa seperti itu? Karena yaitu dari sini. Tekanan udara di luar sama dengan tekanan hidrostatik dari si raksa yang di dalam kolom ini. Gitu ya. Satuan lainnya adalah 1 bar. Kalau 1 ATM sama dengan 101.325 Pascal. Kalau 1 bar itu sama dengan 10⁵ Pascal atau sama dengan 100 kilopascal. Jadi 1 bar sama dengan 1,01325 Pascal. Satuan lain adalah atmosfer mmHg. 1 atmosfer sama dengan 760 mmHg atau sama dengan 76 cmHg gitu ya. Atau 760 torr. Ini satuan yang lain. Ya. Kalau orang teknik biasanya pakainya bar ya. Jadi ini banyak dipakai di urusan teknis ya. Kalau kalian beli tabung gas isinya berapa bar gitu ya. Vakumnya berapa milibar. Nah, itu juga biasanya pakainya bar ya. Kalau orang kimia pakainya atmosfer biasanya. Atmosfer atau pakai bar. Dua-duanya juga dipakai ya. Nah, ini contoh manometer. Nanti kalian akan lihat di lab KIDAS ada manometer untuk mengukur tekanan udara. Ya, jadi kita punya gas di sini. Kemudian ada raksa di sini. Nanti bergantung pada tekanan udara luar. Kalau tekanan udara luar sama dengan tekanan gas di dalam, maka ini tingginya akan sama. Kalau tekanan udara luar lebih rendah, maka gas ini akan menekan udara ini sehingga dia akan naik ke atas ini. Maka ini adalah tekanan gas ada perbedaan ketinggian di mana perbedaan ketinggiannya sama dengan tekanan luar ditambah tekanan gas sama dengan tekanan ini hidrostatik ditambah tekanan luar. Jadi dengan kita tahu tekanan gas awalnya berapa dan kita tahu berapa tingginya ini, kita bisa cari berapa tekanan udara luar. Nah, sebaliknya kalau tekanan di luar lebih tinggi dibandingkan gas yang di dalam, dia akan berkurang kayak gini. Kita bisa cari selisihnya berapa. Tapi sekarang ini adalah manometer yang jadul ya, manometer yang masih pakai. Sekarang udah banyak yang pakai digital ya, tinggal baca berapa angkanya. Tapi inilah prinsipnya seperti ini. Kalau kita punya, kenapa pakainya raksa? Tadi kan pakainya raksa nih, merkuri, sama juga ini barometer Torricelli pakainya merkuri. Ini juga pakainya raksa. Kenapa pakainya raksa? Kenapa nggak pakai air? Karena yang rohnya paling berat, Pak. Paling berat ya. Coba sekarang kalau kita punya kayak gini, kita pakai air, massa jenisnya adalah berapa? 1000 ya, 1000 gram per meter kubik. Kebayang 1 atmosfer sama dengan 101.325. Panjang ininya berapa? Panjang tabungnya harus lebih panjang lagi ya. Jadi makanya kita pakai cairan dengan massa jenis yang paling tinggi adalah raksa ya. Oke, sekarang kita belajar hukum-hukum gas. Sebelum masuk ada pertanyaan tentang tekanan. Oke, kalau ada kita masuk ya ke hukum gas. Nah, jadi ada berbagai macam hukum gas, ada hukum Boyle, Charles, kemudian Gay-Lussac, dan kemudian ada yang nggak dibahas ya, Avogadro ya. Oke. Jadi kita bahas 3 dulu. Ada hukum Boyle. Hukum Boyle itu menyatakan bahwa pada suhu tetap tekanan hasil kali tekanan dan volume itu konstan. Jadi kalau kita punya pada suhu 25, kalau tekanannya 100, maka volumenya 10. Kalau tekanannya saya ubah, misalkan berapa? Tekanannya jadi 1, maka volumenya akan
jadi 1000 gitu ya. Jadi hukum Boyle itu menyatakan bahwa P itu ini menyatakan bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan 1 per volume. Tekanannya besar, volumenya kecil, ini apa pada T dan N tetap. Kalau jumlah zat dan suhunya tetap. Semakin tinggi tekanan, volume semakin kecil, gitu ya. Ini bisa kita buat jadi kayak gini, P1V1 sama dengan P2V2. Ya. Ini udah belajar di SMA kan ya, sama di fisika ya, hukum Boyle ya. Jadi kalau kita tahu pada suhu yang sama tekanannya berapa, kita bisa tahu volumenya berapa. Nah, kalau hukum Charles, dia menyatakan bahwa volume gas itu sebanding dengan suhu. Artinya apa? Kalau suhunya semakin tinggi, volumenya semakin besar. Ini pada P dan N tetap. Ya. Jadi atau kita bisa tulis bahwa V per T sama dengan konstanta. Ya. Jadi V per T sama dengan konstanta atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, di sini ada yang menarik. Kalau diplot antara volume dengan suhu, maka pada semua tekanan akan ketemu satu titik di sini. Minus 273,15 Celcius. Ini adalah apa? Sama dengan 0 Kelvin ya, 0 absolut. Jadi di sini kalau kalian ngitung gas, T-nya harus pakai apa? T-nya dalam satuan apa? Ini dalam satuan Kelvin ya, nggak boleh hitung pakai Celcius. Kalau ngitung pakai Celcius pasti salah ya. Jadi kalau perhitungan untuk gas harus pakai Kelvin, suhu absolut. Nah, sekarang kalau Gay-Lussac ini dia menyatakan bahwa tekanan sebanding dengan suhu pada N dan V tetap. Jadi kalau kalian punya wadah atau apa misalnya kalian punya ini ada yang pernah ini enggak lihat Baygon atau apa namanya parfum gitu? Ada yang punya pernah lihat kan ya Baygon? Ada dibilangnya apa kalau di wadah Baygon? Jangan dipanaskan, jangan dibakar. Betul nggak? Di kalengnya Baygon. Betul, Pak. Kenapa seperti itu? Karena apa? Ini efek dari hukum Gay-Lussac. Kalau kalian panaskan, tekanan di dalamnya akan naik. Akibatnya apa? Kalau tekanan naik, wadahnya suatu saat dia nggak akan cukup kuat untuk menahan tekanan tersebut, meledak dia. Gitu ya. Makanya hati-hati kalau ada apa namanya tabung gas itu jangan ditaruh di tempat yang panas gitu ya. Itu bisa meledak nanti. Nah, sama juga kalau kita lihat dari persamaannya, maka P per T jadi konstanta atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dan kalau diplot P versus T pada berbagai macam volume, kita bisa lihat bahwa itu juga menuju ke satu titik, 0 absolut. Ya, atau ini sama dengan minus 273,15 derajat Celcius. Ya. Ini T-nya juga jangan lupa harus pakai Kelvin. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, kalau kita gabungkan antara 3 hukum gas tersebut, kita punya hukum Boyle, P kali V sama dengan konstanta. Hukum Charles, V per T konstan. Hukum Gay-Lussac, P per T konstanta. Kalau digabungkan, maka apa? Kita punya PV bagi T sama dengan konstanta. Ini berlaku pada apa? Berlaku pada N tetap. Jumlah molnya nggak boleh berubah. Ya. Ini jumlah mol ya. Mol gas. Jadi P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2.
Nah, ini contohnya kayak ini. Misalkan kita kalian operasi gitu ya, pakai anestesi, pakai gas. Itu jadi apa namanya? Di wadahnya suhunya 20, tapi ketika dalam tubuh kalian suhunya 37. Nah, berarti ada yang berubah kan karena ada perubahan suhu ya. Jadi di sini kondisinya adalah P dan N tetap. Jadi kalau volume awalnya adalah 1,6, jadi kita bisa cari berapa volume akhir saat masuk ke tubuh kita. Gitu ya. Jadi kita punya V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Ini pakai hukum Charles ya, hukum Charles. Volume sebanding dengan suhu. Jadi nanti kita bisa tahu bahwa apa? Ketika suhunya naik, volumenya akan naik. Ya. Jadi kalau kalian ngitung, misalkan perbandingan pakai hukum Charles, ketukar misalkan, harusnya apa? Kalau Charles itu apa? Charles itu kan V1 per T1 sama dengan V2 per V2. Kalau misalnya salah, misalnya gini, V1 per T2 sama dengan V2 per T1. Salah rumus kan? Salah ngitung. Pasti hasilnya nggak sesuai. Ini kan salah kan ya? Nah, nanti kalian bisa lihat, kalau suhunya naik, hasil hitungan kalian volumenya turun, artinya kalian salah rumus. Gitu ya. Karena apa? Kalau suhunya naik, volume gas akan meningkat. Gitu ya. Pada kalau kondisinya P dan N tetap. Jadi jangan sampai kalian mengandalkan rumus, kalian lupa rumusnya, ngitung hasilnya salah. Jadi harus nalar juga ya. Kayak kasus kemarin waktu ujian, saya lihat ada beberapa yang jawab kapasitas kalorimeter negatif. Masuk akal nggak? Nggak mungkin kan ya, kalorimeter itu kapasitas kalorinya negatif. Jadi begitu kalian ngitung dapatnya negatif, oh berarti ada yang salah ngitung nih. Ada bisa jadi salah rumus atau salah ngitung. Harus dihitung ulang ya. Jadi kalau apa namanya buat cross check apakah hitungan kalian salah atau benar. Oke, ada pertanyaan. Nah, ini sebenarnya ada satu yang kurang ya. Ada hukum Avogadro. Ada hukum Avogadro. Ini menyatakan bahwa apa? Volume sebanding dengan mol gas. Ini pada P dan T tetap. Ini sama kayak kalian kalau niup balon ya. Kalau kalian niup balon itu gimana? Niup balon itu kan apa namanya? Tekanannya nggak berubah ya di ini. Jadi tekanannya berubah nggak ya? Iya, karena wadahnya sama kayak balon elastis ya. Wadahnya bukan wadah yang rigid. Jadi ketika kalian niup balon, makin lama makin besar kan volumenya ya. Karena apa? Kalian memasukkan banyak molekul gas, gitu ya. Nah itu hukum yang ketiga ya. Jadi atau V per N sama dengan konstan. Atau V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Nah, kita masuk ke stoichiometri reaksi gas. Kalau kita reaksi pada P dan T tetap, maka, nah ingat tadi hukum Avogadro ya, pada saat P dan T tetap, maka ini volume sebanding dengan mol. Jadi kita bisa menggunakan volume untuk menggantikan mol reaksi ya. Jadi kalau reaksi biasa kita pakai molnya, tapi kalau reaksi gas dan pada P dan T tetap, maka molnya bisa diganti dengan volume. Jadi kalau 1 mol H2 reaksi sama 1 mol Cl2, maka dihasilkan 2 mol HCl. Atau pada P dan T tetap satu volume, misalnya 1 liter ini tambah 1 liter, hasilnya adalah 2 liter. Gitu ya. Ada kondisi namanya STP, Standard Temperature and Pressure, yaitu adalah pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 0
derajat Celcius. Jadi gas ideal, apapun gasnya, kalau pada tekanan 1 atmosfer dan 0 derajat Celcius, volumenya adalah 22,4 liter. Ini berbeda dengan keadaan standar di termokimia ya. Kalau termokimia 1 atm 25 derajat Celcius. Tapi kalau untuk gas 1 atm 0 derajat Celcius. Ini yang harus diingat ya, beda ini ya. Ini 1 atm. Volumenya 22,4. Nah, contohnya begini. Kalau kita punya NaN3, ini ada yang tahu dipakai di mana? NaN3, natrium azida. Ini reaksi di mana? Ada yang tahu? Ini di airbag ya. Airbag mobil. Jadi kalau ada tekanan, ada tabrakan gitu ya, nanti akan ada trigger supaya NaN3 terdekomposisi. Jadi N2. Jadi makanya ada balon gasnya kan ya. Muncul gitu kan ya. Nah, itu dari ini NaN3. Nah, kalau ada 150 gram NaN3 terdekomposisi pada suhu 1 atm dan 25 derajat Celcius, berapa volume N2 yang dihasilkan? Nah, pertama kita hitung dulu volume N2 pada ingat perbandingan mol sama dengan perbandingan volume. Ini di sini kosong ya. Jadi saya pakai cara yang biasa. Cari dulu apa? Molnya NaN3. Berapa ini? 150 dibagi massa molarnya berapa? 65 ya. Udah ada ya. Sama dengan berapa ini hasilnya? $2,3 Pak. Berapa? 2,3 ya? 2,3 mol. Berarti mol N2-nya berapa? Yang dihasilkan. Reaksinya udah setara ya. Ya, ini sudah setara. Sama dengan 1,5 kalinya ya. Sama dengan 3/2 kali 2,3. Ini berapa ini? $3,45 Pak. 3,45 mol. Oke. Sekarang berdasarkan tadi STP, kalau kita punya tekanannya 1 atm dan 0 derajat Celcius, berapa volumenya? Volume N2 STP sama dengan 3,45 dikali berapa? 22,4. Berapa liter? 77,28 Pak. 77,28. Oh beda ya sama yang ini ya, hasil hitungannya ya. Pembulatan ya. 150 bagi 65. Oh nggak beda jauh ya, kali 1,5 kali 22,4. 77,5 ya, ini masalah pembulatan ya, pembulatan. Bentar, saya tanya dulu. Sebentar. Ini oke, liter ya ini ya. Nah, ini pada apa? Pada 0 derajat Celcius dan 1 atm. Pertanyaannya apa pertanyaannya? Ini sama pada 25 derajat Celcius. Ini harus pakai apa? Hukum Charles. Bahwa
V sebanding dengan T pada N dan P tetap. Ya, jadi ini kalau kita mau ukur pada 25 derajat Celcius, maka kita harus pakai hukum Charles dari 0 derajat Celcius. Ingat, suhunya harus diubah ya ke dalam apa? Dalam Kelvin. Jadi berapa nih? 273 Kelvin. Jadi hukum Charles adalah apa? V per T sama dengan konstanta tetap. Atau V pada suhu berapa nih? Pada suhu 1. Yang satu mau pakai 273 dibagi 273 sama dengan volume pada 298 ya, 25. 298 dibagi 298. Volume berapa 273? Sama dengan kan 77,28 dibagi 273 sama dengan volume 298 dibagi 298. Jadi dapat berapa? Volume 298 bentar. Sama dengan berarti 298 per 273 dikali 77,28. Hasil hitungan kalian harus lebih besar dibandingkan volume pada saat 0 derajat. Kalau dapatnya lebih kecil, pasti salah ngitung. Itu ya. Berapa dapatnya? Hasilnya adalah 84,6 ya. Jadi 84,6 liter. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang perhitungan stokiometri gas. Nah, hukum gas ideal, jadi menggabungkan dari hukum gabungan tambah hukum Avogadro. Ya, jadi kita punya PV per T konstan sama dengan N kali R. R-nya adalah tetapan gas. Nilainya bisa macam-macam ya. R-nya itu adalah 0,082057 liter ATM mol per mol Kelvin. Nilai R-nya bisa macam-macam, ada nggak cuma ini juga ya. Ada juga kalau kita pakainya R sama dengan kita ubah ke Pascal. 1 ATM berapa Pascal? 101,325 dikali liter diubah ke meter kubik. Bagi berapa itu? Liter ke meter kubik. 1000 ya. 22,4 kali 10 pangkat minus 3. Terus 1 dikali 273,15. Coba dihitung, dapatnya berapa? Berapa dapatnya? Halo. Berapa? 8,3092. 8,3092. Oh gitu ya. Aneh sih, harusnya nggak segitu loh. 101,325 dikali 22,4 eksponen minus 3
dibagi 273,15. Oh iya ya, 8,309. 309 ya. 0,928. Ini harusnya dapatnya adalah ini satuannya apa? Satuannya PA meter per mol Kelvin. Harusnya angkanya adalah 8,314 ya. Jadi ini ada yang salah. Mana yang salah ya? 314. Pascal meter kubik mol Kelvin. Atau ini sama dengan apa satuannya? Pascal kali meter kubik adalah Joule per mol Kelvin. Tekanan kalikan volume adalah energi. Jadi ingat, satuan liter atmosfer adalah satuan energi sebenarnya. Ini besar energi. Ya. Karena Pascal per meter kubik juga energi ya. Ini R yang lain. Jadi kalau kalian ngitung misalkan ngitung hukum gas ideal pakainya Pascal atau meter kubik pakainya adalah 8,314. Kalau volumenya pakai liter, tekanannya pakai atmosfer pakainya 0,082. Ada satu lagi hukum tekanan gas tetapan gas, yaitu adalah tetapan Boltzmann. Tetapan Boltzmann itu adalah tetapan gas juga. Kalau ini untuk 1 mol gas, ini untuk apa? Untuk 1 partikel gas. Berapa tetapan Boltzmann? 1,38 kali 10 pangkat berapa? Berapa? Minus 23 ya? Joule per Kelvin. Kalau kita kalikan tetapan Boltzmann dikalikan dengan bilangan Avogadro, 1,38 kali 10 pangkat minus 23 dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Berapa dapatnya? (1,38 dikalikan 6,02. Berapa itu? Ini kan habis ya. Ini habis. Berapa? 1,38 kali 6,02? 8,3076, Pak. 8,3076. Ini mendekati apa nilainya? Mendekati yang ini ya. Jadi R yang 8,314 adalah tetapan gas, bilangan Avogadro dikali tetapan Boltzmann. Gitu ya. Jadi karena apa? Tetapan Boltzmann adalah tetapan gas untuk 1 partikel gas, kalau yang R 8,314 adalah tetapan gas untuk 1 mol gas. Konversi dari partikel ke mol pakainya apa? Bilangan Avogadro. Gitu ya. Nah, kalau orang fisika biasanya pakainya tetapannya pakai Boltzmann karena apa? Dia hitungannya per partikel gas ya. Nah. Oke, sekarang kita bisa menghitung yang tadi kalau kita pakai hukum gas ideal ya. Persamaan gas ideal. Jadi tadi dapat 3,46 mol, kalau kita masukkan ke persamaan gas ideal, PV sama nRT, maka V sama dengan nRT dibagi P. Dapatnya sama juga. Jadi mau dihitung pakai yang mana, hasilnya sama. Kalau beda, ada yang salah ngitung. Gitu ya. Contoh soal, oke lah boleh dikit satu soal. Jadi ada labu bundar, volumenya 250 ml untuk mengumpulkan gas hasil reaksi. Pertanyaannya berapa massa Na2CO3 untuk yang diperlukan untuk memperoleh CO2 yang jumlahnya cukup untuk mengisi labu pada tekanan 738 torr dan suhunya 23 Celcius. Dari reaksi ini, Na2CO3 jadi tambah HCl, jadi NaCl tambah CO2 tambah H2O. Pertama apa? Pertama kita harus cari mol dari CO2-nya berapa. Jadi ingat, kalau ditanya soal stoikiometri, ubah semua. Pertama reaksinya ditulis dulu.
kemudian disetarakan, udah setara. Setelah itu ubah semua informasi yang ada ke dalam mol. Ya. Nah di sini yang diketahui apa? Adalah tekanan, volume, dan suhu. Dari persamaan gas ideal bisa dicari molnya berapa. Jadi molnya sama dengan PV dibagi RT. Tekanannya dari torr diubah ke atmosfer. Satu atmosfer sama dengan 760 torr. Tinggal dibagi ya, segini tekanannya. Volumenya diubah dari mililiter ke liter. Karena R-nya adalah pakai 0,0882 nih harusnya ya. 82. Nah, liter ATM per mol Kelvin. Suhu juga sama, diubah ke tambah 273. Jadinya adalah 296 Kelvin. Ya. Dihitung berapa mol CO2-nya. Kemudian dapat mol CO2, kita masukkan ke persamaan reaksi. Mol CO2 sebanding dengan mol Na2CO3. Jadi molnya Na2CO3 itu adalah sama dengan molnya CO2. Masanya tinggal dikali massa molarnya. Massa molarnya adalah 106 ya. Dapat 1,06 gram Na2CO3. Prinsipnya sama, cuman kita pakai persamaannya agak beda ya, karena kita melibatkan gas. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Untuk reaksi yang tadi ditambah HCl itu dari soal atau kayak gimana? Ini kayaknya nggak dibilang di soal ya. Tapi ini kayaknya masuk bagian dari soal, tapi nggak masuk di bagian dari solusi sebenarnya. Ini ya kurang lengkap. Tapi kalaupun saya punya reaksinya diubah, saya punya reaksinya kayak gini. Saya punya reaksinya Na2CO3 solid, nggak pakai HCl. Saya panasin, jadinya Na2O solid tambah CO2. Sama nggak kira-kira hasilnya? Ini setara nggak antara reaksi ini? Udah setara belum? Setara belum reaksinya? Udah ya? Sudah, Pak. Udah ya. Ini juga sama kan ya? 1 mol Na2CO3 menghasilkan 1 mol CO2. Jadi untuk reaksi ini juga sama juga ya. Jadi karena apa? Perbandingan antara CO2 dan Na2CO3 itu 1:1 ya kalau di kasus ini ya. Antara Na2O juga sama ya. Tapi harusnya emang ditulis di soal ya dari reaksi ini ya, reaksi yang Na2CO3 tambah HCl. Yang lain? Nah, sekarang kita masuk hukum Dalton. Hukum Dalton itu tekanan parsial. Jadi kalau kita punya campuran gas, ada berbagai macam gas kan, kalau gas dicampur dia bercampur secara sempurna kan ya. Nah, ini hukum Dalton berlaku untuk gas yang tidak saling bereaksi. Jadi contoh misalnya N2 sama argon, nggak ada reaksi. Tapi kalau H2 sama Cl2 pada suhu tinggi dia bereaksi ya, nggak bisa pakai hukum Dalton ya. Jadi harus gas-gas yang tidak saling bereaksi. Untuk gas yang tidak saling bereaksi, maka tekanan total dari gas adalah jumlah tekanan parsial. Nah, kita ada namanya besaran tekanan parsial. Jadi tekanan parsial itu adalah kalau kita punya wadah, gitu ya. Ini ada gas A, ada gas B. Tekanan parsial itu adalah tekanan gas A atau gas B kalau dia lagi sendirian di wadah itu. Paham maksudnya ya? Jadi misalnya saya punya campuran gas A sama gas B, kan gasnya saling bercampur, tekanan yang diukur adalah tekanan totalnya. Nah, tapi kita bisa mendefinisikan tekanan parsial adalah tekanan kalau kita cuma ada gas A di wadah itu saja. Nah, jadi tekanan totalnya adalah jumlah tekanan parsial. Kalau ada 10 gas berarti ya jumlah dari tekanan parsial 10 gas. Nah, tekanan parsial masing-masing gas adalah mol gas dibagi volume total, volume wadah. Inilah volume wadah. Volume total. Total. Jadi kita bisa punya persamaan seperti ini. Tekanan total
yang diukur adalah tekanan mol total dibagi kali RT dibagi volume total. Ya. Karena kalau kita udah punya dalam satu wadah kayak gini, tekanan yang diukur adalah tekanan total. Kita nggak bisa membedakan tekanan masing-masing gasnya. Ya. Oke, nah aplikasinya gimana? Nah, sekarang contohnya seperti ini. Ini campuran helium sama oksigen buat penyelam scuba ya. Jadi apa namanya, ada campuran oksigen sama helium. Komposisinya adalah 46 liter helium dan 12 liter oksigen pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 atm tekanannya. Dipompa ke dalam tangki bervolume 5 liter. Hitung tekanan parsial tiap gas dan tekanan total pada tangki pada suhu 25. Nah, jadi kita punya saya ilustrasikan kayak gini. Saya punya ada wadah gede gitu ya. Ada satu wadah gitu ya. Ini wadah volumenya berapa ini? Volumenya 5 liter. Kemudian kita punya tabung gas. Ini O2 volumenya berapa? Volumenya 46 liter. Kemudian ada tabung helium volumenya 12 salah ya, balik ya. 12 liter O2-nya. 12 liter. 12 liter. Ini 46 liter. Tekanannya semuanya sama dengan 1 atm. Dan suhunya sama dengan 298 Kelvin. Jadi dari sini kita masukin semuanya ke sini. Ini ke sini. Sekarang pertanyaan saya. Kalau apa namanya, tekanan di awal sama di akhir mana lebih besar? Kalau kita punya volume awalnya besar, volume akhir lebih kecil. Ini pakai hukum apa? Hukum Boyle. Hukum Boyle. Karena volume akhir lebih kecil dibandingkan volume awalnya, maka tekanan di akhir harusnya lebih apa? Lebih besar, lebih kecil? Besar. Besar ya. Jadi kalau kalian ngitung dapatnya kecil, salah ngitung berarti. Jadi kalau di awal 46 liter tekanannya 1 atm, 12 liter 1 atm, maka tekanan parsialnya si helium harus lebih besar dari 1 atm. Ya. Nah, kita bisa mencari tekanan parsial masing-masing pakai hukum Boyle. P1 V1 sama dengan P2 V2. Ya, jadi P1 adalah 1 atm, volumenya 46 liter. Volume 2-nya adalah volume wadah 5 liter. Jadi 9,2 atm. Kalau O2 sama juga, volume awalnya 12 liter, volume akhirnya adalah 5 liter. Jadinya adalah 2,4 atm. Tekanan totalnya adalah jumlah dari tekanan parsial. 9,2 ditambah 2,4 atau 11,6 atm. Ya. Kalau mau dihitung pakai apa namanya? Kalau dihitung pakai rumus gas ideal juga nggak masalah. Coba dihitung. Sekarang mol helium berapa di sini? NHE. Di wadah yang pertama. Kan PV sama dengan nRT. Berarti N sama dengan apa? PV per RT. Gitu kan ya? Tekanannya berapa? Helium 1 dikali volumenya 46 dibagi R-nya 0,082 dikali 298. Ini berapa dapatnya?
Berapa dapatnya? 46 dibagi 0,082 dibagi 298. 1,882 mol. 882 mol. Sekarang yang O2 gimana? NO2. 1 dikali 12 dibagi 0,082 kali 298. 0,49 Pak. 0,49 mol. Sekarang tekanan totalnya berapa? P total sama dengan N total dikali RT per volume total. Volume akhir ya, volume wadah sebenarnya, bukan volume total ya, volume wadah. Sorry, saya ganti. Bukan volume total ya. Ini adalah volume wadah. Ini agak rancu jadinya. Ini volume wadah. Ini wadah. Ini volume wadah. Jadi berapa mol totalnya? 0,49 tambah 1,882. Berapa nih? 1,882 tambah 0,49 dikali 0,082 kali 298 dibagi 5. Berapa ini? Pak. 11,6 sama juga kan ya. Jadi mau dihitung pakai cara ini atau cara ini sama saja ATM. Kalau dihitung berapa volume tekanan parsialnya, jadi sama aja. Tekanan parsial adalah molnya helium dikali R kali T dibagi volume wadahnya. Dapat. Mau nanya Pak. Ya, gimana? Kalau misalnya suhu gasnya itu berbeda, itu diambil suhu campuran atau gimana Pak? Misalkan gimana? Misalkan suhu awalnya, misalkan di sini suhu awalnya enggak 25 gitu ya, misalkan. Setiap ini Pak, setiap unsurnya tuh beda. Misalnya yang heliumnya 25, yang oksigennya bukan 25 gitu. Oh, kalau kayak gitu nggak bisa pakai hukum Boyle, karena hukum Boyle berlaku apa? Ini berlaku pada apa? Kondisinya? Pada N dan T tetap. Kalau T-nya berubah, berbeda, nggak boleh pakai hukum Boyle. Nggak bisa pakai hitung-hitung ini. Karena apa? Ini kondisinya adalah sama kan ya? Suhunya sama. Kalau kondisinya seperti itu harus pakai hukum yang gabungan. Yang PV per T 111 sama dengan P2 V2 per P2. Atau dihitung pakai tetapan, pakai gas ideal. Misalkan tadi ininya 25, ininya 30 misalkan ya. Setelah dicampurkan jadi 25 lagi, atau jadi 28 misalkan. Jadi 28 misalkan. Berarti dihitung dulu molnya di sini berapa? Molnya helium. Ini pakai 298. Kalau di sini pakai berapa nih? 30, berarti tambah 303 misalkan ya, 303. Di akhir dihitungnya pakai 28 Celcius. Paham ya? Paling aman pakai gas ideal sih, paling aman ya. Dihitung masing-masing dulu berapa, baru ntar dihitung ulang. Kebayang hitungannya? Kebayang nggak? Kalau nggak kebayang kita hitung bersama coba. Misalkan, coba kita kalau nggak kebayang ya. Misalkan kita asumsikan helium itu sama dengan volumenya sama dengan 46 liter, T-nya sama dengan 25 derajat Celcius, P sama dengan 1 atm. O2 itu volume sama dengan 12 liter, T sama dengan 30 derajat Celcius, P sama dengan 1 atm. Dan suhu akhir, kondisi akhirnya, kondisi akhir itu
P sama dengan 1 ATM. P-nya nggak 1 ATM ya. Volumenya 5 liter. 5 liter. T sama dengan 28 Celcius. Berarti di sini cari dulu molnya helium berapa. NHE sama dengan PV kali RT. P-nya 1 kali 46 dibagi 0,082 kali 298. Jadi berapa itu angkanya? 1,882 ya. 1,882. 1,882 mol. Kemudian mol O2 berapa? 1 kali 12 dibagi 0,082 dikali, ini diubah jadi Kelvin, berapa ini? 303 ya. 303. Sama dengan 303 Kelvin. Ini berapa dapatnya? Jangan 28 lah, 27 lah biar bulat 300. 27. Sama dengan 300 Kelvin. Berapa ini dapatnya? 0,482. 482 mol. Oke, sekarang kita masuk ke tekanan parsial dulu, pH2. pH helium. Sama dengan molnya berapa? 1,882 nRT kali 0,082 dikali suhu akhirnya berapa? 300. 300 dibagi 5 liter. Berapa ini tekanan parsialnya? Harusnya lebih besar atau lebih kecil daripada 9,2? Gimana? Kalau tanpa menghitung, kira-kira lebih besar atau lebih kecil daripada 9,2? Besar dikit gak sih, Pak? Besar dikit, karena apa? Tekanan sebanding dengan suhu ya. Kalau suhunya naik, tekanannya naik juga kan ya. Berarti dapatnya harusnya lebih besar. Berapa dapatnya? 9, berapa? 9,25, Pak. 9,25. Kemudian kalau yang O2, PO2 sama dengan molnya 0,482 dikali 0,082 dikali 300 dibagi 5. Berapa ini? Ini lebih besar atau lebih kecil dibandingkan yang dihitung di sini? Besar atau kecil? Harusnya besar juga ya, karena suhunya lebih besar ya. Jadi lebih besar dikit juga. Berapa dapatnya? 2,4? Berapa? Atau 2,5? Oh, 2,37. Oh, 2,37. Kenapa lebih kecil? Karena apa? Di sini molnya juga lebih kecil kan ya? Betul nggak? Ini kan tadi berapa? Ini suhunya 25, molnya 0,49. Tapi kita suhunya naik kan ya di 30 ya. Jadi molnya berkurang kan ya. Jadinya 0,482 ya. Jadi kita mengubah dua variabel. Suhunya naik, di awal suhunya naik, tapi di akhir suhunya juga naik. Jadi ada dua faktor, jadi nggak bisa dibandingkan ya. Kalau membandingkan kayak tadi ada dua yang sama, satunya beda ya, jadi bisa dibandingkan dengan mudah. Nah sekarang berapa P totalnya? P total sama dengan 9,25 ditambah 2,37 sama dengan berapa? 11,4
62 ya ATM. Akhir lebih besar dibandingkan yang di atas hitungannya. Gitu ya. Jadi ingat hukum-hukum Boyle, hukum-hukum yang tunggal itu, hukum Boyle, Charles, Gay-Lussac, itu ada dua kondisi, ada dua keadaan yang tetap. Kalau yang hukum Boyle itu pada saat T dan N tetap. Jadi kalau T dan N-nya berubah, nggak boleh pakai hukum Boyle. Sama juga kalau hukum apa tadi? Charles, V sebanding dengan T. Itu berlaku pada P dan N tetap. Kalau tekanannya berubah, molnya berubah, atau dodonya berubah, nggak boleh pakai hukum Charles. Yang saya bilang paling aman adalah pakai yang gas ideal. Karena apa? Kalau gas ideal semuanya berubah, nggak masalah. Ya. Betul nggak? PV sama dengan NRT. Jadi kalau mau diubah semuanya, P-nya berubah, N-nya berubah, V-nya berubah, T-nya berubah, bebas. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita masuk dikit ke tekanan parsial. Fraksi mol ya, fraksi mol. Jadi fraksi mol itu sama kayak persen ya. Jadi kalau saya punya campuran A, B, C, D, E, maka fraksi mol A adalah mol A dibagi mol total. Kalau persen mol adalah fraksi mol dikalikan apa? Persen mol sama dengan fraksi mol dikali 100%. Itu adalah dua hal yang mirip-mirip ya. Jadi sama juga fraksi massa. Kalau fraksi massa apa? Massa suatu senyawa dibagi massa total. Kalau persen massa, ya fraksi massa dikalikan 100%. Ya. Nah, untuk campuran gas, fraksi mol itu sebanding dengan tekanan parsial. Jadi, fraksi mol gas A adalah tekanan parsial A dibagi tekanan total. Jadi sama juga, jadi ada korelasinya. Jadi tekanan fraksi mol A ditambah fraksi mol B ditambah fraksi mol C tambah dan seterusnya itu sama dengan 1. Atau kalau persennya sama dengan 100% totalnya. Kalau ini kita kalikan dengan P total, maka XA kali P total tambah XB kali P total, tambah XC kali P total, tambah titik-titik sama dengan P total. Ini sebenarnya apa? Sama tekanan parsial A, tambah tekanan parsial B, tambah tekanan parsial C, tambah dan seterusnya, sampai sama dengan P total. Ini adalah apa? Hukum Dalton. Paham ya? Jadi fraksi mol itu sebanding dengan tekanan parsial. Oke, contohnya seperti ini. Kita punya campuran 250 ml metana pada suhu 35 derajat Celcius. Dan 0,55 atm volumenya 250 ml propana pada suhunya sama juga tekanannya 1 atm. Dimasukkan ke dalam tangki 10 liter. Nah, tentukan fraksi mol metana dalam campuran. Nah, kita bisa menghitung, ini karena suhunya sama dan tekanannya sama, kita bisa, suhunya sama ya,
suhunya sama, kita bisa pakai hukum apa ini? Hukum Boyle ya, karena T-nya sama. Jadi karena T sama, kita gunakan hukum Boyle. Hukum Boyle. Atau kalau mau cari aman, hitung tadi kayak pakai persamaan gas ideal ya. Jadi molnya dihitung masing-masing, kemudian dihitung berapa fraksi molnya. Tapi ini kalau di sini dia pakai hukum Boyle. Jadi untuk CH4 volume awalnya 0,25 liter, tekanannya 0,55 atm, volume akhirnya 10 liter. Jadi 0,55 dikali 0,25 dibagi 10, 0,0138. Sama dengan C3H8 propana, hasilnya 0,112 ya. Kemudian fraksi molnya sama dengan apa? Tekanan parsial dibagi tekanan total. Atau sama dengan O. Ini fraksi mol dia tidak punya satuan ya. Ini salah. Fraksi mol tidak punya satuan, nggak ada dimensi. Karena kita punya ATM dibagi ATM. Ya, atau mol dibagi mol, dia perbandingan, nggak ada satuannya ya. Ini keliru ya. 0,0138 dibagi 0,0138 tambah 0,112. Iya betul ya, 0,110. Kalau mau dihitung pakai gas ideal juga bisa. Jadi hitung dulu N CH4 sama dengan PV per RT, kemudian N C3H8 sama dengan PV per RT, kemudian dengan cara yang sama, bentar ya, saya angkat telepon dulu. Halo. Halo. Ya. Oke, sorry. Ini sudah saya unmute ya. Oke. Ya, jadi kita bisa mencari molnya, kemudian apa? Kalau di sini dia cari fraksi mol dari tekanan parsial. Kalau dapat mol, maka fraksi mol CH4 ya sama dengan NCH4 dibagi NCH4 tambah NC3H8. Selesai. Gitu ya. Ini hasilnya harus sama, nggak boleh beda. Dan kemudian kalau ditanya berapa fraksi mol C3H8, ini dengan mudah 1 dikurangi fraksi mol CH4 sama dengan 1 dikurangi 0,11 sama dengan 0,89. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang fraksi mol. Ini sebenarnya di praktikum kalau offline itu ada percobaan yang menarik, kalian menghitung apa ya? Jadi praktikum dengan gas ya. Jadi ntar ini di percobaan yang ini di bagian yang ini ya. Nah ini ntar nanti mungkin akan saya jelaskan praktikumnya ya. Mungkin nanti pertemuan minggu depan ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, hukum Graham efisi gas beliau. Oke.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi Senin minggu depan ya. Jadi Senin minggu depan kita kuliah, Selasanya nggak ada praktikum, nggak ada kuliah juga, Rabunya nggak ada kuliah, betul ya? Karena ada kampus tour. Nah, minggu depannya Senin ada kuliah, Selasa itu praktikum, habis praktikum kita kuliah, betul ya? Tanggal 23. Gitu ya, jadi minggu depan itu nggak ada praktikum, nggak ada kuliah ya. Oke, ada pertanyaan. Kalau mau nanya yang selain ini juga boleh, bebas. Masih ada waktu dikit. Pak, ya. Untuk annotate-nya bakal dikirim nggak Pak? Oh ya, nanti yang bab ini ya, bab kompleks sama ini ya. Ntar saya upload di Edunext ya. Ya, jadi beberapa hari ini saya lagi agak riweuh dan tadi pagi saya kuliah pagi pun saya telat bangun. Jadi karena efek dua hari begadang terus ya. Jadi nanti saya nanti saya upload. Makanya kemarin juga pas lagi tes akhir agak ngaco juga kan, saya lupa ngupload soal gitu. Berarti untuk presensi Bapak yang bantuin deh Pak, apa gimana Pak? Oh iya, belum saya buka ya, astagfirullah. Saya buka sekarang deh, nanti udahlah saya anggap semuanya masuk aja deh, saya isi manual aja. Ini kan juga kayaknya semuanya masuk tadi ya. Ada yang udah keluar dikit. Ada transkripnya juga ntar saya ini. Oke, ada yang lain? Pak, kalau misalnya minggu depan kelas pengganti kira-kira jam berapa Pak? Hari Selasa? Kalau minggu depan kelas pengganti hari Selasa itu saya kosong seharian sih. Jadi bebas kalian mau jam berapa juga. Kalau ada yang mau minggu depan boleh sih. Saya bebas aja mau jam berapa, mau jam dari pagi sampai sore saya kosong. Selasa saya full kosong. Selasa pagi kayaknya. Iya pagi bisa deh kayaknya Pak. Pagi jam 8. Boleh Pak. Oke, kalau gitu saya buat, ini semua sudah quorum atau belum ini? Yang lainnya? Sudah apa Pak? Maaf. Sudah setuju semua nggak? Jangan ada yang nggak bisa ntar. Ntar kalian gini aja deh, kalian diskusiin sama yang lainnya, yang udah keluar juga. Bisa nggak hari Selasa pagi jam 8 sampai jam 10 gitu? Kalau bisa, oke, ntar saya buatin ininya. Oke? Oke Pak. Oke Pak. Oh ya, sip, makasih. Kalau ada pertanyaan lagi, kita akhiri. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak.